dalam ibadah kita untuk minggu pagi ini. Adik-adik semuanya sudah siap? Siap. Siap, benar. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Hatinya. Apa lagi? Alkitab. Alat tulis, Alkitab dan persembahan ya. Kita akan memulai ibadah kita untuk minggu pagi ini. Adik-adik disiapkan hatinya, disiapkan pikirannya, dipersiapkan juga sikapnya supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kami persilakan. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik semua berdiri. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Katakan sekali lagi. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi dengan sikap berdoa. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Katakan sekali, Yesus Kupanggil, Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, mari kita berdoa ya. Kita mau masuki ibadah kita dengan sikap berdoa semuanya ya. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena minggu pagi ini kami bisa beribadah berkumpul bersama anak-anak kami. Walaupun semuanya ini Tuhan secara online kami lakukan, pasti kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus pokok dan kita jalannya. Adik-adik semua menyanyi. Sikap berdiri lagi ya nak ya. Iya. Ya, sambil kita olahraga. Semua bergembira ya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah
Ya, kita sekarang mendengarkan titah ke-6 dari Toho Panjaitan. Silakan Toho. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Toho. Sekarang kita semua mengucapkan kembali ya. Titah ke-6. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Oke, kembali kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah hidupku bukannya aku lagi. Semua bernyanyi. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, sekarang kita mendengar ayat bulanan ya. Kita dengar dari Jevanya Simanjuntak. Ayo silakan Jevanya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Yuk kita ulangi lagi sama-sama ya. Coba udah dihafal kan? Udah ini minggu keberapa ya? Minggu ketiga ya. Kalau ayat bulanan di kita mana? Pita biru ya. Pasti anak-anak semuanya ingat. Yuk, Lukas 12 ayat 8. Buka semua Alkitabnya ya. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Udah pada hafal kan? Ya, pasti anak-anak sekolah dulu semua pintar. Terima kasih ya. Sekarang kita masuk ke pengumuman ya, warta gereja, warta sekolah minggu ya. Yang pertama, Ina mau ulang-ulangi setiap minggu ini pasti akan diulangi ya. Selama pandemi ini selalu diingatkan kepada semua anak-anak sekolah minggu 5M. 5M, jangan bosan-bosan ya nak ya. 1, memakai masker. Ini contohnya nih, tangan itu nih pakai masker. Ya. Oke, kedua, mencuci tangan.
Baru pulang dari manapun wajib cuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Ini contohnya yang Ika, jauhkan jaraknya kan? Ya, keempat, menjauhi kerumunan. Gak boleh dekat-dekat ya. Kelima, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kalau bisa, jangan dulu jalan-jalan ya. Oke? Kita sekarang masuk pengumuman kedua. Celengan. Masih ingat kan celengan? Diingatkan kembali ya nak ya. Bulan November ya kan, ingat bulan November ya. Bulan November akan dikumpulkan ya. Bulan November akan dikumpulkan semua anak-anak sekolah minggu. Diingatkan, jangan lupa ya sayangnya, dimasukkan sedikit lama-lama jadi bukit, dikumpul ya. Ada uangnya, dimasukkan sedikit ke dalam celengan. Nanti bulan November akan kita kumpulkan. Ketiga, hadiah. Semua anak-anak yang mengikuti perlombaan Paskah, terima kasih. Buat anak-anak kecil sampai kelas 6, terima kasih ya. Semuanya anak-anak pintar ikut partisipasi. Hadiahnya akan diambil, bisa diambil hari Minggu. Hari Minggu tanggal 18 April ya. Bilang sama mama atau sama papanya yang ibadah pagi boleh, ibadah siang boleh ya. Selesai ibadah boleh diambil sama guru sekolah minggu yang hadir lagi ibadah ya. Jam 8 boleh, jam 10 bisa ya. Hadiahnya diserahkan bagi semua yang ikut partisipasi ya. Tapi berbeda, hadiah yang juara 1 sampai 3 berbeda dengan juara yang partisipasi ya. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dibuka Alkitabnya yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ya. Kita ulang sekali lagi. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dikasih tanda pita ya, supaya nggak bolak-balik nyarinya ya. Nah, sambil mempersiapkan, lagu kita adalah Bersiapkan Hatiku Tuhan. Semuanya bernyanyi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kita di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, tidak bosan-bosannya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami padamu Bapa, karena Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Engkau pelihara hidup kami selalu Bapa, hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kuduslah kiranya yang bekerja di hati anak-anak sekolah minggu dan semua orang tua yang mendengarkan. Ajari hamba ini juga yang tidak ada apa-apanya, Tuhan urapi untuk boleh hamba memberitakan firman-Mu dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, sucikan hidup kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Buka Alkitabnya ya, tadi udah disebutkan sama Inang Ikel, yaitu firman Tuhan kita di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Yang udah dikasih pembatas kita merah ya. Inang baca dari sini, anak-anak di rumah mengikutinya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita sekarang belajar firman Tuhan hanya 2 ayat. Tadi di ayat 6 dan di ayat 7. Nah, sesudah kita baca firman Tuhan tadi, sepertinya itu untuk ini ya, untuk kita hidup bertumbuh di dalam Kristus. Jadi Inang mau menjelaskan bahwa kita akan mempelajari dua poin ya, bagaimana kita memiliki kehidupan yang bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita ambil dari Kolose 2 ayat 6 yang tadi ya, yaitu dasar untuk bertumbuh adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan hidup tetap di dalam Dia. Nah, syarat utama tadi yaitu kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah syarat utama yang harus dimiliki setiap orang yang mau bertumbuh. Nah, sesudah kita menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tahap selanjutnya yaitu hidup tetap di dalam Dia. Nah, mungkin anak-anak bertanya, saat kapan Inang kita menjadi milik Kristus? Di sini Inang beritahu, yaitu pada saat anak-anak masih kecil, dengan iman orang tua dibawa ke gereja untuk dibaptis. Nah, disitulah nama kita sudah tercatat di buku kehidupan Tuhan, dan disitu kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, sesudah kita menjadi milik Kristus, maka kita harus hidup tetap di dalam Kristus, ya. Nah, di sini katakan hidup tetap di dalam Kristus, artinya arti tetap itu berarti tidak berubah, tidak goyah. Dia tetap konsisten kepada Kristus Yesus. Itu artinya ya, hidup tetap di dalam Kristus. Nah, Tuhan Yesus juga menggambarkan di dalam hidup tetap dalam Kristus ini seperti ranting yang menempel pada pohonnya. Tadi lagu kita udah ada kan lagunya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Nah, seperti itulah Tuhan mengajarkan kita untuk hidup menempel pada pokoknya. Pokoknya itu adalah Tuhan Yesus, dan kitalah ranting-rantingnya. Jikalau ranting-rantingnya tidak menempel pada pokoknya, tentu ranting itu tidak hidup, tidak bertumbuh, ya kan? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap menempel kepada pohonnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, itu di ayat 6. Kemudian di ayat 7, di situ diajarkan bahwa pertumbuhan iman kita itu ditandai beberapa proses. Seperti yang kita baca di ayat 7 tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, yang pertama itu berakar di dalam Dia, ya. Kemudian katanya lagi, hendaklah kamu dan dibangun di atas Dia. Sesudah berakar, kemudian dibangun di atas Dia. Yang ketiga adalah
Hendaklah imanmu bertambah teguh. Dan yang keempat, hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Ya, ada 4 ya di dalam ayat 7 tadi, yaitu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, iman kita yang semakin teguh, dan yang terakhir hati yang melimpah dengan syukur. Ini mau terangkan sedikit ya tentang berakar. Nah, berakar di dalam Tuhan artinya semakin tertancap dan menyatu dengan Tuhan. Nah, anak-anak pernah belajar kan tentang perkembangbiakan pada tanaman. Pasti anak-anak yang SD udah belajar ini. Salah satunya mencangkok. Kalau tanaman yang dicangkok itu dia biasanya tidak kuat akarnya, ya kan? Tetapi tanaman yang dari biji akarnya mengambil serap-serap jauh ke dalam tanah itu lebih kuat. Seperti itulah kiranya iman kita kepada Tuhan Yesus harus benar-benar berakar di dalam Tuhan Yesus. Kita bukan Kristen cangkokan, tetapi harus menjadi Kristen yang sungguh-sungguh teguh di dalam Yesus. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, bagaimana supaya kita boleh tetap kokoh, akar kita boleh tertanam dengan teguh di dalam Yesus? Caranya bagaimana? Nah, kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah sering sih diajarkan ya. 1, selalu berdoa. Saat mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Atau ada sesuatu yang membuat kita ada galau atau mau ujian. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Apalagi yang membuat kita bisa bergaul karib dengan Tuhan supaya akar kita itu tetap teguh dalam Yesus. Nah, selain tadi berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab. Kemudian rajin mengikuti ibadah online kita ini. Ya, harus rajin mengikutinya. Begitu juga kita harus selalu senang atau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Selain firman Tuhan, bahwa Allah yang kelihatan itu juga adalah orang tua. Jadi anak-anak tidak boleh melawan orang tua, harus mendengarkan didikannya, nasihatnya. Karena orang tua kita itu, mama papa kita itu adalah Allah yang kelihatan, Tuhan yang kelihatan. Karena Dia yang sudah melahirkan kita, sudah mendidik kita sampai besar. Jadi kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua dan selalu membantu orang tua kita di rumah. Sebisa mungkin menyapu, bagi anak perempuan menyapu, menyuci piring, anak laki-laki bisa membantu mengangkat jemuran, seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu tadi dibangun di atas Dia. Nah, ini menerangkan bahwa kalau tadi di bidang pertanian berakar di dalam Dia, sekarang dibangun di atas Dia, ini kayaknya bidang seperti arsitek ya, ibarat sebuah rumah ya, yang dibangun dengan fondasi atau landasan yang teguh. Demikianlah kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus mau semakin dibentuk dan diarahkan kepada kehendak Tuhan. Kita harus dibangun di dalam Kristus. Nah, coba ada cerita bahwa ada sebuah rumah dia dibangun di atas pasir. Kalau dia dibangun di atas pasir, jika hujan datang, apalagi banjir, maka rumah itu akan roboh. Tetapi jika rumah itu dibangun di atas batu yang kuat, yang dalam, fondasi yang kuat, maka rumah itu akan kuat. Walaupun datang badai, dia tidak roboh ataupun tidak gampang terhanyut. Demikianlah supaya iman kita juga harus dengan sungguh-sungguh dibangun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu tadi udah pelajarannya ini tentang pertanian, tentang teknik arsitek. Hebat ini firman Tuhan kita pada saat ini. Kemudian yang ketiga, katanya tadi di ayat 7 itu bertambah teguh di dalam iman. Nah, di sini iman kita itu harus semakin mengenal Tuhan dan menghayati firman-Nya. Artinya apa? Iman kita itu harus dinamis, tidak boleh statis. Ini kayaknya istilah-istilah juga ya, istilah pelajaran ini harus dinamis. Dinamis itu berarti aktif. Kalau statis, diam saja ya kan, itu tidak baik. Jadi iman kita harus dinamis. Kita harus mengaitkan, anak-anak harus mengaitkan semua kehidupannya dengan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan.
Ya, misalnya nih ya, jika anak-anak dalam keadaan susah atau dalam keadaan sakit, kamu harus berdoa secara pribadi sama Tuhan, mohon penyembuhan dari Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan lebih senang seperti anak yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, itu salah satu contohnya, yaitu tadi iman yang dinamis. Demikianlah Tuhan menginginkan kita untuk memiliki iman yang dinamis, supaya semakin kokoh dan kuatlah kita sekalipun mengalami kesulitan-kesulitan atau mungkin ada permasalahan. Jika iman kita sudah kokoh dan terus mengaitkan kehidupan kita akan pertolongan Tuhan yang selalu nyata, maka kita akan semakin teguh. Tuhan pun akan semakin senang kepada kita. Dan yang terakhir yaitu hati yang melimpah dengan syukur. Nah, ini yang paling penting ini. Kalau hati yang melimpah dengan syukur, jika kita memiliki hati yang selalu melimpah dengan syukur, itu tanda dari iman yang sudah dewasa. Ya, kapan aja kita mengucap syukur dan kenapa kita mengucap syukur? Banyak sekali alasan kita mengucap syukur. Anak-anak pasti masih di sini tentu yang kelas 6 ya paling besar. Nah, mulai anak-anak lahir, dibesarkan, dirawat sama mama, papa, dididik sampai udah 1 tahun, 2 tahun, udah ada yang TK, kelas 1 sampai kelas 6. Itu semua adalah penyertaan Tuhan yang begitu rupa yang patut disyukuri. Ya, apalagi alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, bangun tidur saja kita masih diberikan nafas kehidupan, kita bersyukur. Apalagi diberikan orang tua yang selalu memperhatikan kita. Nah, kita bersyukur. Diberikan kesehatan, diberikan makanan, minuman melalui pekerjaan orang tua kita, kita bersyukur. Banyak deh yang membuat kita akan selalu bersyukur. Jadi tidak boleh bersungut-sungut ya anak-anak ya. Tidak boleh bersungut-sungut ataupun selalu mengeluh. Tidak baik. Anak-anak harus tetap semangat di dalam hidupnya. Apapun itu, jika hati kita sudah melimpah dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan senang kepada kita. Karena Tuhan itu menginginkan pertumbuhan iman kita. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun menerima Kristus Yesus, sudah menjadi orang Kristen, tapi pengenalan kita kepada Tuhan sangat dangkal. Itu artinya tidak bertumbuh. Sama seperti, coba anak-anak bayangkan sebuah tanaman. Misalnya kita punya tanaman, sekarang masa pandemi banyak ya mama papa atau mamanya sering nanam bunga. Kalau bunganya bertumbuh dan menghasilkan bunganya lagi, daunnya segar, pasti senang kan? Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan iman kita itu bertumbuh dan berbuah dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, mengerti ya anak-anak? Walaupun Ina menerangkannya secara singkat, semoga semua anak-anak sekolah minggu memahaminya. Jadi, anak-anakku, anak-anak sekolah minggu, dan semua orang tua kami yang ikut mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah ini, semoga iman kita semuanya mengalami pertumbuhan yang baik, ya, yang boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, demikian firman Tuhan yang Inang sampaikan. Inang juga udah buat ringkasannya nih di sini ya. Ada ringkasannya Inang rangkum, nanti boleh dibaca lagi. Nah, Inang mau nanti semua anak-anak menuliskan ringkasan ini. Nah, kalau dia menuliskan ringkasan ini berarti itu tandanya dia mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalau di luar dari ringkasan yang Inang buat ini, bisa jadi dia ngarang-ngarang. Ya, tapi kalau yang Inang bilang ini supaya ini ditulis di buku catatan ibadahnya sebagai pelajaran yang didapat, berarti dia mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan benar dan dengan sungguh. Demikian ya anak-anak ya. Semoga semua kita diberkati Tuhan dan dimampukan untuk memiliki iman yang bertumbuh di dalam Yesus. Ya, demikian firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau semakin memberi kami iman yang mengenal Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus itu menginginkan pertumbuhan iman kami yang dinamis, yang boleh terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jasmani kami, anak-anak-Mu. Tolonglah Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mereka semakin memahami firman-Mu dan mau bertumbuh di dalam iman yang baik di hadapan Tuhan, dan boleh juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, orang tua, anak-anak sekolah minggu, di rumah atau dimanapun berada yang mengikuti ibadah kami ini, biar ini semua boleh menjadi menguatkan iman kami. Berkati juga hamba dalam menaburkan firman, supaya boleh terus juga semakin menyala-nyala untuk melayani dan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu HKBP Agape semua Tuhan, dari puluhan kami 6 pendeta, para halado kami, para semua jemaat kami ya Tuhan Yesus, dari sekolah minggu, remaja, Naposo, Pak Ina, Ama, supaya kami Tuhan pimpin, Kau berkati hidup kami, supaya kami selalu boleh melakukan kehendak Tuhan, supaya iman kami bertumbuh dengan dinamis sesuai dengan jasmani kami Bapa, supaya kami berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami, dan sucikan, kuduskan kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kiranya kami Engkau terima ya Tuhan Yesus, dan Engkau mengasihi kami selalu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan bisa berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semua bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan ke Tuhan. Dilipat yang rapi persembahannya, diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mempersiapkan, lagu kita adalah terima kasih Tuhan. Semuanya bernyanyi dan adik-adik berdiri semuanya ya. Untuk kasih setiamu.
memberkati di kesehatan. Tuhan berikan kami terus semangat yang menyala-nyala untuk terus memberitakan firman Tuhan. Begitu juga pengungsi bahkan di multimedia kami, Tuhan berkati. Bapa, kami datang hanya memohon kepadamu ya Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan selalu. Khususnya buat anak-anak kami ya Tuhan Yesus, anak sekolah minggu kami, berkati mereka, berikan mereka selalu semangat di dalam beribadah, semangat belajar di dalam pembelajaran mereka. Tolong mereka ya Tuhan, anak-anak kami tersebut, supaya mereka mau berkati, mau berikan kecerdasan, kepintaran, mau berikan kesehatan juga, dan berkati semua orang tua kami ya Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan dan tangan mereka, apapun itu Tuhan memberkati, supaya kami semuanya berani hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mendengar doa kami ini yang tidak sempurna, dan kiranya Engkau sempurnakan di dalam doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, Sama namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.